Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman otodidak ataupun yang pemula dan juga teman-teman subscriberku dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan coba menyervis setrika ini dengan merek Maspion dengan kendala agak nyetrum ya teman-teman. Jadi kita ini cukup tes point untuk setrika ini dimana letaknya dia nyetrum ya teman-teman. Jadi sebelum saya memasuki ke tutorialnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, inilah penampakan daripada setrikanya dan kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi setrika ini pun sudah kayak gini ya teman-teman. Jadi sudah terbuka di bawah ini karena baunya ini patah, karena lagi dibuka ini patah ya teman-teman. Ini pun sudah terlepas daripada ininya. Jadi cukup kita buka ini, di sini mempunyai baut di belakang ya teman-teman. Jadi kita buka untuk bautnya di sini ya teman-teman. Jadi kita persiapkan satu obeng dan satu tesmeter manual ini agar supaya ini bisa kita buka. Oke teman-teman, di sini mempunyai dua baut ya teman-teman, karena ini untuk casingnya sudah pecah, jadi tinggal kita buka saja untuk bautnya ini ya teman-teman. Di sini ada dua baut dan langsung kita buka untuk dua baut ini. Jadi nanti kita tes point untuk kabel-kabelnya yang mana dia nyetrum ini ya teman-teman. Oke, ini kita buka. Dan karena ini sudah terbuka, karena bautnya ini sudah patah ya teman-teman, nanti cukup teman-teman pakai lem saja ya. Karena bautnya ini patah di sini, jadi tidak bisa dilepas ya teman-teman. Nanti kita akali bagaimana caranya agar supaya dia normal lagi ya teman-teman. Jadi cara ceknya itu cukup simpel ya teman-teman. Kalau dia nyetrum itu berkemungkinan di sini ada apa ya, bodinya ini tersentuh sama ini ya teman-teman. Untuk elemennya ini tersentuh sama bodi ya teman-teman, untuk listriknya ini. Jadi dia ada sengatan listrik ya teman-teman. Jadi caranya itu cukup mudah. Dan ini pun pakai kabel 3 ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau yang kuning ini untuk grounding ya teman-teman. Jadi walaupun ini dipasang kabel 2 pun juga bisa ya teman-teman. Jadi yang terutama itu kita cek dulu di stikernya ini ya teman-teman. Cukup teman-teman tempelkan sebelah dan teman-teman cek di bodinya ini apa. Ini cukup kita kalibrasikan satu ya teman-teman, 1 ohm. Jadi oke teman-teman, ini sudah terlihat ya. Jadi cukup kita tempelkan saja. Kalau dia naik, tandanya ini ada bodi yang bersentuhan ya teman-teman. Jadi ini satunya tidak naik dan kita ubah lagi untuk satunya. Ternyata tidak naik ya teman-teman. Berkemungkinan ini karena dia pecah, jadi dia nyetrum ya teman-teman. Jadi kita ukur dulu untuk suhunya ini, apakah dia masih normal. Kita tempelkan gini ya teman-teman. Karena pengaturan suhu ini untuk on off juga untuk panasnya ya teman-teman. Coba kita putar untuk ininya, apakah dia itu ya teman-teman, dia masih berfungsi. Terus kita putar ke kiri untuk mengurangi panasnya, apakah dia masih berfungsi. Oke teman-teman, itu sudah menurun ya. Ya, oke teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini tandanya untuk suhunya ini masih bagus ya teman-teman. On off-nya itu ini sudah berkurang, diputar sedikit. Kalau di on dia mati ya teman-teman. Ternyata ini suhunya bagus ya teman-teman.
Jadi permasalahan setrika ini berkemungkinan karena ini casingnya ini pecah, bautnya patah waktu dibuka, jadi makanya berkemungkinan ada yang menyentuh, jadi dia nyetrum ya teman-teman. Jadi bagaimana, cukup simpel cara menangani setrika yang seperti ini. Coba kita cek dulu ya teman-teman. Kita colokkan ke listrik apa lampunya ini hidup. Hati-hati ya teman-teman, karena ini secara langsung ini langsung ke listrik ya teman-teman. Oke, jadi kita putar dulu untuk tombol onnya, terus kita ini kan ke listrik apakah dia menyala untuk lampunya. Oke, ternyata itu menyala kuning ya teman-teman. Berarti untuk setrika ini bagus ya teman-teman. Dan pun nanti coba kita cek pakai ini ya teman-teman, apakah dia di bodinya ada tegangan ataupun tidak, karena ini cuma pemanas. Kita colokkan lagi ya teman-teman. Itu sudah hidup, ini tidak ada tegangan ya teman-teman, ini tidak hidup. Berarti tidak ada tegangan ya teman-teman. Coba kita cabut dulu. Jadi untuk setrika ini permasalahannya tidak apa-apa ya teman-teman, ini bagus. Dan nanti kita pasang lagi. Dan seandainya teman-teman mempunyai masalah seperti ini, cukup teman-teman cek saja kabel dan terus di body sama di sini ya teman-teman. Kabel dan stikernya ini kita satukan ke body kalau dia nyetrum. Jadi cukup simpel caranya, teman-teman pun bisa kerjakan sendiri. Tapi teman-teman harus mempunyai ampermeter seperti ini ya, agar bisa mengecek tegangannya. Dan juga jangan lupa untuk tes pen ya teman-teman, agar supaya kita tahu dimana apakah dia mengalami kebocoran untuk elemennya ataupun dia short. Jadi cuman itu saja penjelasan tentang setrika ini, dan ini pun nanti kita rapikan seperti biasa. Nanti kita pasang lem yang bautnya patah agar dia bisa kembali seperti semula lagi. Dan cuman itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jikalau video ini bermanfaat, teman-teman share ke yang lain agar video ini bisa berkembang. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.